tentang nilai eigen. Sudah ada yang baca modulnya? Gimana cara mendapatkan nilai eigen? Sudah ada yang baca? Belum ya? Oke, kita bahas dulu tentang masalah nilai eigen. Nah, sebenarnya masalah yang akan kita pelajari itu ketika kita punya bentuk seperti ini. Saya punya perkalian antara matrik A dikalikan dengan X. X ini adalah suatu vektor gitu ya. Ini sama dengan lambda. Lambda ini skalar dikalikan dengan X. X di sini vektor. Maka nanti kalau kedua ruas di sini kita kalikan dengan identitas, ya tentunya A-nya di sini harus matrik persegi ya, ukurannya n kali n, kemudian X-nya ini adalah vektor yang berukuran n kali 1. Tadi saya sudah bilang lambdanya itu adalah skalar. Nah, kemudian dari persamaan satu ini tadi, kalau kedua ruas saya kalikan dengan identitas, maka saya akan mendapatkan bentuk di persamaan 1,2 kayak gini. Nah, akibatnya dari persamaan 1,2 lambda i X ini kalau saya pindah ruaskan ke sini, maka nanti saya akan ketemu bentuk yang seperti ini. Nah, ini awal mulanya AX ini dikurangi dengan lambda i dikalikan dengan X kayak gini ya. Nah, karena di sini X-nya vektor, kemudian ini matriks, kemudian ini matriks, maka saya bisa menyederhanakan X-nya ini saya keluarkan, A dikurangi dengan lambda I dikalikan dengan X sama dengan, dan ini nanti akan sama dengan 0 gitu ya, ini sama dengan 0, seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan 1,3 ini kita mendapatkan bentuk bentuk persamaan, sistem persamaan yang homogen di sini. Nah, salah nilai eigen. Kalau kita maksudnya kalau di sini kalau kita perhatikan sistem persamaan homogen di sini kan dia A dikalikan lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, kalau di sini kita punya nilai determinannya, determinan A dikurangi lambda I, dia tidak sama dengan 0, maka nanti dia akan memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu gimana? Solusinya ini pasti 0 ini vektor ya. Nah, solusinya di sini pasti trivial 0 gitu. Namun ketika determinan A dikurangi dengan lambda I ini sama dengan 0, maka solusinya di sini dia solusi yang tidak trivial kayak gitu. Nah, maka di sini kita perhatikan untuk yang solusinya yang tidak trivial. Nah, solusi tidak trivial tadi dia dicapai ketika determinan A dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1,5 ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks kayak gitu. Oke, dari situ kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, tadi kan kita mau mengamati ketika determinan A dikurangi dengan lambda I sama dengan 0. Nah, di sini nanti kalau kita diberikan suatu matrik A, kemudian disuruh mencari nilai eigennya, berarti kita harus menghitung ini, determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, nanti dari persamaan determinan A dikalikan lambda I ini sama dengan 0, nanti akan ditemukan suatu persamaan karakteristik. Karakteristik dalam variabel lambda. Nah, nanti dalam variabel lambda ini persamaan karakteristiknya ini nanti berupa persamaan polinomial. Nah, nanti dari persamaan polinomial tersebut kita faktorkan, kita cari solusi lambdanya. Nah, lambda inilah nanti yang akan menjadi nilai
eigen, kayak gitu. Nah, secara rinci, langkah-langkah untuk mencari nilai eigen itu ada 4 cara di sini ya. Yang pertama, tadi kita harus menghitung determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, kemudian ketika kita hitung, kita akan mendapatkan persamaan karakteristik dalam lambda. Nah, kemudian dari persamaan karakteristik tersebut, langkah kedua kita faktorkan. Nah, ketika kita faktorkan, maka nanti kita akan mendapatkan nilai lambda. Nilai lambda inilah yang disebut sebagai nilai eigen. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan nilai eigen lambda ini, nanti kita balikkan nilai lambda yang sudah kita dapat tadi ke awal mula yang di sini tadi. Tadi kan awal mulanya sebelum kita mendapatkan determinan A min lambda I sama dengan 0, awal mulanya berangkat dari suatu sistem persamaan homogen, yaitu A dikurangi lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat nilai eigen, kita balikkan ke sistem persamaan ini. Nanti ketika kita balikkan ke sini, ke sistem persamaan ini, nanti kita akan mencari X-nya. Nah, ketika sudah dapat X-nya, X ini nanti dia disebut sebagai vektor eigen. Nah, itu ya. Nah, kemudian nanti dari ketiga proses ini nanti kita akan mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen kayak gitu. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita aplikasikan ke contoh 9. Nah, di contoh 9 ini kita diberikan suatu matrik A, kemudian kita diminta untuk mencari semua nilai eigen dan ruang eigen dari A. Nah, apa tadi langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai eigennya? Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Menghitung determinan dulu, Bu. Ya, menghitung determinan. Determinan dari siapa? Determinan dari A dikurang lambda I. Ya, berarti sebelum menghitung determinan, kita harus membentuk apa dulu? Kalau gitu. Apa tadi? Tadi kan menghitung determinan dari siapa? Determinan dari A dikurangi lambda I kan? Nah, berarti A-nya kita sudah dapat ini. Berarti lambda I di sini. Lambda tadi dia kan skalar. I-nya identitas. Berarti ya kita bentuk A-nya di sini. Bu, maaf Bu, ini share screen-nya belum muncul. Belum muncul. Tunggu. Oke, ini. Berarti ini gimana nih? A dikurangi lambda I. A-nya sudah kita punya seperti itu. Berarti di situ A-nya kita tulis 2, 2, 1, 1, 3, 1, kemudian 1, 2, 2. Dikurangi, lambda itu adalah suatu skalar, dikalikan I. I itu apa? Identitas, yang ukurannya tentunya menyesuaikan dengan ini. Ini ukurannya berapa? 3 kali 3. Berarti di sini identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kayak gini kan? Berarti kalau ini kita sederhanakan, kita akan punya apa di sini? 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Dikurangi dengan siapa? Lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Begini kan? Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita akan punya apa di situ? 2 dikurangi lambda, kemudian 2, 1, kemudian di sini 1, 3 dikurangi lambda, 0, kemudian yang bagian sini 1, 2, 2 dikurangi lambda, kayak gitu. Oke, sampai situ. Ada yang masih Bu, belum itu paham? 1, Bu. Bu, itu bukan 1, Bu. Kolom 3 baris kedua. Kolom ketiga baris ke
2. Oh iya. Yang ini ya. Oke. Sampai situ. Selanjutnya, apa tadi? Kalau kita sudah mendapatkan A min lambda I. Menghitung. Ini misalnya saya tulis langkah pertama. Ini langkah kedua. Berarti menghitung siapa? Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0. Kayak gitu kan ya? Nah, determinan ini berapa? Gimana menghitung determinannya? Ya, kita gunakan cara yang sudah kita kenal. Misalnya, kita mau menggunakan rumus kofaktor. Misalnya, menggunakan rumus kofaktor berdasarkan baris pertama. Berdasarkan baris pertama berarti determinan A dikurangi lambda I, ini nanti akan menjadi apa? Sigma K yang jalan ya. Karena ini berdasarkan acuannya baris pertama. 1 sampai apa? 3. A 1K kemudian dikalikan dengan kofaktor A1K. Berarti jadi apa ini? Sigma K sama dengan 1, 3, A1K min 1 pangkat 1 ditambah K M minor ya, 1K. Kayak ini. Nah, kemudian itu kalau kita uraikan, kita akan dapat apa? A11 min 1 pangkat 1 ditambah 1 minor 11 ditambah A12 min 1 pangkat 1 ditambah 2 minor 12 ditambah A13 min 1 pangkat 1 ditambah 3 minor 13. Nah, kemudian ini kita hitung A11. A11 kan ini. Berarti jadi apa di situ? 2 min lambda dikalikan dengan min 1 kuadrat, berarti positif. M11 berarti menghilangkan baris pertama kolom pertama. Berarti ini determinan dari siapa? 3 min lambda 1 2 min lambda ditambah dengan A12. A12 di sini kan? Berarti di situ 2. Ini min 1 pangkat 3, berarti dikalikan min 1. Di sini minor 1 2, berarti 1 2. Berarti di sini determinan siapa? 1 1 1 2 min lambda. Seperti itu. Ditambah A13. A13 di sini 1. Kemudian min 1 pangkat 4. Positif kan? Positif 1 berarti 1 saja. Kemudian dikalikan minor 1 3. Berarti minor 1 3. Hapus baris pertama kolom ketiga. Berarti ini determinan 1 3 min lambda 1 2. Kayak gini kan ya? Oke, sekarang ini dihitung. Berapa ini hasilnya? 2 min lambda dikalikan dengan 3 min lambda dikalikan 2 min lambda, kayak gitu kan. Ini kurung besar sebenarnya dikurangi dengan 2. Dikurangi dengan 2 dikalikan 2 min lambda dikalikan 1, berarti dirinya sendiri nanti dikurangi 1. Kayak gini kan ya. Ditambah dengan 1, kemudian dikalikan dengan 2 dikurangi 3 min lambda. Kayak gitu. Oke, sampai situ paham kan semuanya ya? Nah, kemudian kalau proses ini kita lanjutkan, nanti kita akan mendapatkan suatu persamaan. Nanti ini lanjutkan ya, sederhananya. Ini nanti akan mendapatkan lambda pangkat 3 dikurangi 7 lambda kuadrat ditambah dengan 11 lambda. 11 lambda dikurangi 5. Kayak gini. Nah,
dari sini kita sudah mendapatkan determinan A min lambda I. Nah, padahal tadi untuk mendapatkan lambdanya atau nilai eigennya, kita harus menyamakan determinan tersebut dengan sama dengan 0. Nah, berarti kita punya dari sini lambda kuadrat dikurangi dengan 7 lambda kuadrat ditambah dengan 11 lambda dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, tadi langkah selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik, kita harus ngapain? Memfaktorkan untuk mendapatkan nilai lambda. Berarti ini faktornya gimana? Langkah ketiga. Ini kita faktorkan. Ini lambda pangkat 3 ya. Nah, ini bentuknya lambda pangkat 3 min 7 lambda kuadrat plus 11 lambda min 5 sama dengan 0. Ini faktornya gimana? Gimana kalau kalian memfaktorkan bentuk kayak gini? Bisa kan ya? Menggunakan cara Horner masih ingat masa SMA? Nah, ini nanti kalau kita faktorkan, kita akan mendapatkan bentuk yang awalnya lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda kuadrat ditambah 11 lambda min 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Faktornya nanti adalah lambda dikurangi 5 dikalikan dengan lambda dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 0. Kayak gini. Nah, itu bentuk faktornya. Dari situ kita bisa mendapatkan solusi. Lambda 1-nya sama dengan 5. Kemudian lambda 2-nya sama dengan 1. Dan lambda 3-nya sama dengan 1 juga, kayak gini. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai eigen. Jadi, nilai eigen dari matriks A adalah, ya ini, lambda 1 sama dengan 5, kemudian lambda 2 ini sama dengan lambda 3, yaitu sama dengan 1, kayak gitu. Ini baru nilai eigennya. Setelah nilai eigen, tadi kita disuruh mencari apa? Ruang eigen. Nah, ruang eigen ini gimana cara mendapatkannya? Ya berarti tadi kita harus mensubstitusikan nilai eigen ini kemana? Ke sini. Nah, berarti gimana di situ mensubstitusikannya? Ya tinggal substitusi aja ya. Tadi kita punya A min lambda I kan bentuknya ini. Coba minta tolong di screenshot dulu, ini kayaknya tempatnya nggak cukup. Saya pindah halaman dulu. Coba. Sudah? Sudah di screenshot? Udah, Bu. Ya, oke. Kita pindah halaman baru. Nah, dari situ tadi kita sudah mendapatkan nilai eigen. Nilai eigennya tadi berapa? Lambda 1 sama dengan 5, kemudian lambda 2 sama dengan lambda 3, yaitu 1, itu ya. Ini tadi nilai eigen. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari apa? Vektor eigen dulu. Gimana cara mendapatkan vektor eigen? Vektor eigen, ya berarti kita melakukan substitusi nilai eigen tersebut. Kita mulai dulu untuk lambda 1 sama dengan 5. Kita substitusi. Kemana? Ke A dikurangi lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Kayak gini ya. Nah, berarti dari sini tadi kita sudah punya A min lambda I. A min lambda I tadi apa? Coba kalau sudah di screenshot. A min lambda I tadi apa? 2 min lambda. Oke. 2. Kemudian 1. Selanjutnya baris kedua. 1. 3 min lambda. 1. Kemudian 1. 2. 2 min lambda. 2 min lambda. Oke, kayak gini. Kemudian X-nya di sini itu adalah vektor yang isinya X1, X2, X3. Ini kita sama dengan kan 0. 0 di sini 0 vektor ya, berarti 0, 0, 0. Kayak gini.
Nah, kemudian tadi kan substitusi 5 ke sini. Berarti nanti kita substitusikan 5 ke situ, kita akan dapat di situ 2 dikurangi 5, 2, 1. Kemudian di sini jadi 1, 3 min 5, 1. Kemudian 1, 2, 2 min 5. Di sini X1, X2, X3. Kayak gitu ya. Ini sama dengan 0, 0, 0. Kayak gini. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, berarti kita akan punya apa di situ? Min 3, 2, 1, kemudian 1, min 2, 1, 1, 2, min 3. Di sini X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari sini kita selesaikan sistem ini untuk mencari X1, X2, X3. Menggunakan cara apa? Ya, cara yang sudah kita kenal sebelumnya. Cara yang sudah kita kenal sebelumnya itu macam-macam. Bisa kita lakukan menggunakan operasi baris elementer untuk mendapatkan X1, X2, X3. Kalau menggunakan operasi baris elementer, berarti gimana caranya? Berarti mencari solusi X1, X2, X3. Berarti kita lakukan operasi baris elementer. Berarti kita bentuk augmentednya kan? Min 3, 2, 1, 1, min 2, 1, kemudian 1, 2, min 3. Kita perluas di sini 0, 0, 0. Nah, lakukan operasi baris elementer di sini untuk mendapatkan solusi X1, X2, X3. Atau lakukan metode eliminasi Gauss kan sebenarnya yang kita lakukan. Berarti gimana ini caranya? Masih ingat kan? Apa operasinya? Ini kita jadikan acuan. Kemudian ini kita nolkan, gitu kan ya? Nah, nanti lakukan di sini eliminasi Gauss. Kayak gitu. Nanti kalau kita lakukan eliminasi Gauss, kita nanti akan mendapatkan bentuk min 3, 2, 1, kemudian di sini 0, 1, min 1, tentunya di sini ya 0, 0 ini ya. Kemudian di sini nanti bentuknya hasilnya 0, 0, 0 kayak gini. Nah, ini adalah bentuk eliminasi Gauss yang setelah kita selesaikan. Nah, kemudian nanti dari sini berarti solusi X1, X2, X3-nya gimana dari sini? Kita punya min 3 X1 ditambah 2 X2 ditambah X3 sama dengan 0. Dari sini kita punya X2 min X1 sama dengan X2 min X3 sama dengan 0 kayak gini. Nah, berarti ini kan dia mempunyai solusi banyak. Kalau X3-nya saya misalkan alfa, berarti X2-nya akan sama dengan apa di sini? X2-nya akan sama dengan apa? Sama dengan X3 kan? Bu. Sama dengan alfa itu sendiri. Kayak gitu kan ya? Kemudian di sini nanti kita akan punya apa? Solusinya untuk X1. X1-nya jadi apa di sini? Min 3X1 sama dengan min 2 apa? Lambda. Min 2 X2 kan min 3 dulu. Oh ya. Ya. Kira langsung. Kurangi X3 kayak gini kan ya? Oh. Ya, Bu. Kemudian setelah itu gimana? Dari sini kita punya X1-nya apa? Min 2 per, jadi plus ya, 2/3 X2. Kemudian apa? 3X3. Plus 1/3 X3 gitu ya? Ya, Bu. Nah, berarti ini solusinya gimana ini? Solusi X1 dia bergantung pada siapa?
Bu, tadi kan X2 sama X3 kan sama ya, Bu ya? Iya. Sama-sama alfa gitu. Berarti gimana? Itu dijadiin alfa aja langsung, Bu, biar mudah. Oke, X2 berarti sama X3. X1 ini sama dengan 2/3 2/3 alfa ditambah 1/3 alfa. Berarti X1-nya sama dengan alfa alfa juga kan ya? Dengan demikian, kita punya solusinya X1, X2, X3 itu sama saja dengan siapa? Alfa ditambah alfa gitu kan ya? Berarti jadi siapa ini? Alfanya bisa keluar, jadi di sini 1, 1, 1 kayak gini. Nah, inilah yang disebut sebagai vektor eigen. Nah, kemudian yang tadi kan yang diminta itu ruang eigen kan ya? Berarti ruang eigennya gimana? Kalau seperti ini ruang eigennya gimana? Ruang eigen itu adalah suatu span dari siapa? Dari vektor eigen di sini. Vektor eigennya siapa? 1, 1, 1 kayak gini. Inilah yang disebut sebagai ruang eigen. Nah, kalau vektor eigennya sendiri itu ini kayak gitu. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu mau nanya. Ya. Tadi itu X3 kenapa alfa ya, Bu? Kenapa diganti Karena sama ini alfa? memiliki solusi banyak. Kalau solusi banyak kan X3 ini dia X2 ini bergantung pada X3, kemudian X1 bergantung pada X2 dan X3. Ternyata X3-nya kan dia bisa kita ganti dengan parameter sembarang alfa. Maksudnya apa? X3 ini bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, bisa bernilai 3 dan seterusnya. Dia intinya ini memiliki solusi banyak yang bergantung pada parameter X3 dan X2 kayak gitu. Ibu. Ya. Nah, dari sini kita punya vektor eigen. Vektor eigennya itu adalah kalau misalnya kita notasikan E1 gitu ya. E1 itu adalah ini 1, 1, 1. Maka nanti kita akan punya ruang eigen. Ruang eigen di sini itu adalah span dari E1 atau bisa kita sederhanakan menjadi ruang eigen di sini karena di situ kita sudah notasikan vektor eigennya itu. Berarti ruang eigennya itu adalah span dari E1. Nggak bisa sih. Tunggu. Kayak gitu ya. Oke, ini baru. Mau tanya. Ya, silakan. Standar. Kan ini kan dia dapatnya solusi banyak ya, Bu. Kalau misalkan solusi tunggal, Bu, berarti misalkan X1, X2, X3-nya punya nilai masing-masing, berarti vektor itu yang vektor eigen. Iya, itu vektor eigennya. Kayak gitu. Oh, oke. Ya. Nah, selanjutnya ini tadi kan kita baru menguji untuk nilai eigen yang 5 kan ya? Belum yang di sini. Nah, nanti karena di sini waktunya sudah habis, nanti silahkan dicoba untuk yang selanjutnya itu untuk lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 1. Substitusikan kemana? Substitusi ke A dikurangi lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, nanti cari X-nya kayak gimana? X itulah yang nanti akan menjadi vektor eigen dan nanti kita lihat ruang eigennya kayak gimana. Berarti ruang eigen itu adalah suatu ruang yang dibangun oleh vektor eigen tersebut. Kayak gitu ya. Ini lanjutkan. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Waktunya sudah 13.55. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri saja. Oke, besok akan ada tugas besar di e-learning.
besok silahkan cek e-learning ya, tugasnya akan saya kasihkan di sana. Deadline-nya sampai hari Selasa. Kemudian kemungkinan nanti kalau waktunya ada, kita akan ada kuis 1 kali lagi di minggu depan sebelum UTS. Untuk kuis besarnya nanti waktunya menyusul, seperti itu. Seminggu lagi ya kita kuliahnya, terakhir itu minggu depan. Kita tinggal 2 pertemuan lagi sebelum